صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, guru kita Sayyidil Walid Muallim Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf wa auladuh. Begitu juga guru kita Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Syarif Mat Najih. Hadir juga di sini bersama saya Sekretaris Umum DPP Front Persaudaraan Islam Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas. Semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, khususnya Muallim Kiai Maulana Kamal Yusuf, Kiai Syarif Mat Najih, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, yang pertama dan yang paling utama, saya berdiri di sini mewakili Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab hafizahullah ta'ala wa ra'ah, juga mewakili keluarga besar DPP Front Persaudaraan Islam atau yang disingkat dengan FPI, menyampaikan ta'ziyah sedalam-dalamnya atas wafatnya ibunda kami tercinta almarhumah wal maghfur laha Hajah Mahillah, istri dari Muallim Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Ketua Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam. Atas nama Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab dan atas nama DPP Front Persaudaraan Islam, naqulu lakum a'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum wa la naqulu illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innal 'aina latadma' wa innal qalba layahzan wa inna ala firaqiha lamahzunun, fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yataghashaha birrahmah wal maghfirah wa an yudkhilaha aljannata birahmatih wa an yaj'al qabraha rawdah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saudara, almarhumah luar biasa. Saya belum lama kenal beliau tapi menyaksikan kebaikan beliau. Nashhadu annaha min ahlil khair. Kita menyaksikan bahwasanya beliau orang baik, saudara. Waktu saya dan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab di penjara, beliau setiap Abah Muallim Kiai Maulana Kamal Yusuf jenguk kami. Saya ingat waktu saya di penjara mungkin 3 kali. Belum lagi setelah saya keluar. Beliau juga masih sempat nengokin Al-Walid Al-Habib Rizik. Almarhumah selalu ikut jenguk ke Baris Krim Polri, saudara. Karena saking semangatnya mendampingi suami tercinta dan karena dukungan moral dari beliau kepada Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dalam perjuangannya, saudara. Bagaimana kita tahu betul Abah sangat ridha kepada almarhumah. Abah Kiai Maulana Kamal Yusuf sangat ridha kepada almarhumah. Dan insya Allah ini jadi bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin fahiya fil jannah. Perempuan yang meninggal dunia, ayyuma imra'atin matat, meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, dalam keadaan suaminya ridha kepada dia, fahiya fil jannah, maka insyaallah itu tanda besar dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhumah sekarang sedang menikmati taman daripada taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa saudara kita punya tradisi baik diajarkan oleh orang-orang tua kita, kalau ada yang meninggal dunia, ada yang bikin tahlil malam pertama, kedua, ketiga, empat, bahkan sampai ketujuh. Ada lagi yang bikin malam ke-14. Ada lagi yang bikin malam 40. Ada lagi yang bikin malam ke-100. Ada lagi yang bikin ke berapa? Setahun. Sebelum 1000 setahun dulu. Haul. Ada lagi yang bikin 1000. Apa rahasia di balik ini saudara? Kadang-kadang juga ada orang yang suka usil nanya, emang Nabi dulu dibikinin tahlil sampai malam ke-7 sama sahabat? Kayaknya sahabat kagak ada yang bikin tahlilan malam ke-3, malam ke-7, malam 14, malam 40, kagak ada tuh. Lantas kita ngapain bikin begitu-begituan? Saudara, inti dari yang kita bikin ini, yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita, inti yang paling utama adalah pendisiplinan supaya kita doain para almarhum saudara. Karena kita orang ini kalau nggak dijadwalin nggak disiplin. Kalau nggak dijadwalin lalai, kalau nggak dijadwalin lupa. Selain mungkin rahasia-rahasia yang didapatkan melalui ilhamatnya para aulia di balik angka-angka ini, tapi yang secara zahir inti pendisiplinan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal dunia, saudara. Setidak-tidaknya ketika kita mendoakan para almarhum almarhumah di acara-acara malam 1, 2, 3, 7 dan seterusnya yang tadi kita sebutkan saudara, setidak-tidaknya ada 3 hal yang kita dapatkan ibadah Allah. Yang pertama, kita pengen nyerupain para muhajirin dan ansor dan orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Karena sifat mereka saudara, orang-orang yang dipuji oleh Allah adalah mendoakan generasi sebelumnya saudara. Dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ila akhiril ayat. Setelah Allah puji kaum muhajirin yang berkorban meninggalkan harta segala yang mereka miliki untuk Allah dan Rasulnya, kemudian Allah puji kaum ansar yang mau berkorban untuk Allah dan Rasulnya menyambut kaum muhajirin. Setelah Allah puji muhajirin dan ansar, Allah puji generasi setelahnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan generasi yang datang setelah mereka, apa yang dilakukan oleh generasi yang datang setelah mereka? Yaqulun, generasi tersebut mengatakan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman ya Allah. Ini kelompok dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, datang setelah muhajirin dan ansar. Sifat mereka apa? Mendahulukan saudara-saudaranya yang telah mendahului mereka di dalam iman, lebih dahulu berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu. Jadi seminim-minimnya nih Bapak Ibu sekalian, kita bikin acara-acara doain para almarhum ini. Yang pertama, seminim-minimnya saudara, kita mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu, dan ini sesuai dengan yang Allah tunjukkan kepada kita dalam Al-Quran saudara. Yang kedua, nggak panjang lebar, yang ingin saya sampaikan, apa yang kita dapatkan dari acara-acara seperti ini saudara, dalam satu hadis riwayat Al-Imamul Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith yantadhiru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw akhin aw ibnin fa idza lahiqathu
kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Shallu ala Nabi Muhammad. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith. Ini bicara keadaan mayit pada umumnya. Beda halnya, beda ceritanya aulia Allah, orang-orang soleh begitu masuk langsung naimil jannah, saudara. Tapi umumnya mayit, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariq al mutaghawwith. Kata Nabi, perumpamaan mayit dalam kubur kal ghariq al mutaghawwith, seperti orang yang tenggelam yang lagi mati-matian nyari pertolongan, saudara. Orang kalau udah tenggelam mati-matian nyari pertolongan, apa yang bisa dia pegang, dia pegang. Apa yang bisa dia rangkul, dia rangkul. Yang penting selamat dulu. Ada besi, besi dipegang. Ada kayu, kayu dipegang. Kalau perlu ada buaya, buaya dipegang, saudara. Yang penting nggak tenggelam dulu. Betul-betul. Itu mayat. Itu kalau orang tenggelam. Nah, kata Nabi, perumpamaan mayat dalam kubur begini nih. Kal ghariq al mutaghawwith. Orang tenggelam yang lagi mati-matian nyari pertolongan. Kalau orang tenggelam yang dicari, apa yang bisa membuat dia nggak tenggelam? Kalau mayat, apa yang ditunggu, saudara? Yantadhiru da'watan, yang ditunggu mereka para almarhum doa dari anaknya, dari suaminya, dari istrinya, dari saudaranya, dari keluarganya, dari kerabatnya. Yang ditunggu doa, yang ditunggu kiriman Fatihah, yang ditunggu kiriman Al-Quran, yang ditunggu kiriman tahlil, yang ditunggu kiriman Yasin, yang ditunggu doa kiriman, saudara. Fa idza lahiqathu kana habba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Manakala kiriman tersebut sampai, kana habba ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu lebih bikin mereka girang daripada dapat dunia seisinya, saudara. Makanya kita kadang-kadang di dunia belum tentu bisa girangin orang tua kita. Di dunia belum tentu bisa girangin guru kita, kerabat kita, bini kita, laki kita. Tapi begitu dia meninggal, saudara, girangin, kirimin doa. Lebih bikin girang dari dapat dunia seisinya, saudara. Makanya insya Allah luar biasa. Dari sebelum meninggal saya lihat almarhumah di liang luhutnya aja udah dibaca, di liang lahatnya, saudara, udah dibacain Al-Quran. Dan terus doa nggak putus-putus. Insya Allah mulai dari masuk kubur sampai dibangkitkan di yaumil qiyamah, terus-terusan nanti mendapatkan kenikmatan kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita bikin doa-doa seperti ini, saudara? Khususnya buat orang tua kita. Biasanya kita bikin buat orang tua kita, bapak kita, ibu kita, guru kita. Kenapa kita bikin, saudara? Karena kita nggak bisa dianggap sebagai anak soleh kecuali kalau doain orang tua, saudara. Rasulullah SAW yang bersabda, apa kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur yang dibawakan oleh siapapun, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau meninggal anak cucu Adam, terputus amalnya kecuali dari 3 jalur. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, terus ngalir walaupun di dalam kubur. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat terus ngalir walaupun di dalam kubur, saudara. Yang ketiga, saudara, ini yang penting yang ingin saya bahas. Wa waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Kita kalau baca hadis ini ada mantuk, ada mafhumnya, ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang eksplisit, ada yang implisit dari hadis ini, saudara. Mantuknya apa? Termasuk yang ngalir ke orang yang meninggal dunia adalah bacaan yang dibacakan oleh anaknya atau kerabatnya yang masih hidup. Doa yang dipanjatkan itu ngalir ke orang yang meninggal dunia, saudara. Amalnya memang udah terputus, tapi pahala doanya terus ngalir. Itu mantuknya, itu yang tersuratnya, itu yang eksplisitnya. Yang implisitnya dari hadis ini apa? Yang implisitnya kita nggak dianggap anak soleh kecuali kalau doain orang tua kita, saudara. Semakin rajin doain orang tua, apalagi yang udah meninggal, semakin tinggi kadar kesolehannya. Semakin rajin ingat orang tua, semakin baik kadar kesolehannya. Semakin sering munajat kepada Allah untuk mendoakan ampunan rahmat kepada orang tuanya, semakin dekat kedudukannya dari Allah Subhanahu. Makanya dari sini kita ngambil pelajaran.
Apa pelajarannya? Yang pertama, ente kalau mau jadi anak soleh yang diberkahin oleh Allah, jangan pernah putus doain orang tua, saudara. Apalagi orang tua yang udah meninggal dunia. Oh, yang ditunggu sama anaknya bukan dengar kabar anaknya udah punya Alphard, bukan. Bukan dengar kabar anaknya udah punya burung yang mahal, bukan. Bukan itu yang ditunggu. Bukan dengar kabar anaknya punya tanah gede, bukan. Bukan dengar kabar, yang ditunggu doa, saudara. Itu pesan pertamanya. Ente mau jadi orang soleh, perbanyak doa buat orang tua, ibadah Allah. Semakin banyak doa buat orang tua, semakin berkah hidup kita, saudara. Pesan yang kedua apa yang kita bisa petik dari hadis ini, saudara? Ente pengen girang di kuburan, persiapin anak soleh dari sekarang. Apa yang kau tuai besok adalah apa yang kau tanam hari ini, saudara. Anak soleh yang kau tanam, kau masukkan ke pesantren, berarti kau lagi nanam supaya nanti di kuburan banjir doa, saudara. Jangan ngimpi anak mau ngedoain kalau semasa hidupnya tuh anak gak dikenalin ulama, gak dibawa ke majelis, gak dikenalin ke madrasah, gak dibawa ke pesantren. Saudara, berapa banyak orang yang saya tahu pangkatnya tinggi, duitnya em-eman, rumah gede, mobil mewah, tanah di mana-mana. Begitu mati anaknya kagak bisa ngaji, disetelin kaset, saudara. Apa artinya duit kalau udah begitu? Apa artinya jabatan kalau udah begitu? Apa artinya pangkat kalau udah seperti itu, saudara? Tapi biar rumah gubuk sekalipun, dikuburinnya di pemakaman umum sekalipun, anaknya masuk pondok tahfidz Quran, dikirimkan pahala bacaan Quran buat orang tuanya, makmur kuburannya, saudara. Apa yang kau tuai besok adalah yang kau tanam hari ini, saudara. Jadi jangan mimpi. Kalau ngajak anak ke majelis aja kagak, jangan ngimpi besok didoain sama anaknya. Anak bisa ente doa, bisa ngedoain ente tergantung bagaimana didikan ente. Ente kalau sering ngajak anak ke majelis, duduk sama ulama, duduk sama habaib, minimal sebangor-bangornya tuh anak lu mati masih didoain. Sebangor-bangornya tuh, kalau anak rajin diajak ke majelis, dikenalin habaib, dikenalin ulama, sebangor-bangornya tuh anak lu mati masih didoain, masih dikirimin Fatihah, masih dibacain, masih dapat kiriman nanti di kuburan, saudara. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak soleh, insyaallah. Mudah-mudahan nanti pahala kita terus mengalir di akhirat. Dan kita doakan secara khusus, mudah-mudahan almarhumah wal maghfur laha hajah mahillah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Dan mudah-mudahan yang ditinggalkan keluarganya, khususnya Abah Kiai Maulana Kamal Yusuf, begitulah putra putri daripada almarhumah dan saudari-saudaranya, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah nuhdi ila ruhihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf walaupun acara tahlil kadang-kadang suaranya agak kenceng, emang udah setelannya kiamat aja, susah mau dikecilin Bapak Ibu sekalian. Doain biar panjang umur sehat walafiat. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, luar biasa kita mendapat